pagi. Selamat pagi. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Itu yang kita harapkan. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Baik, senang. Kemudian, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah. Ya, sudah siap. Ya, kalau kalian sudah siap, coba tunjukkan mana semangatmu. Ini sangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini sangatku. Luar biasa. Oke, sebelum kita berdoa, saya mau cek kehadiran dulu, Ya. Ya. Aprilius Darmi. Hadir Pak. Hadir. Aprilia Haleluya Edi. Hadir Pak. Oke, karena sudah cek presensi, kemudian untuk pembelajaran kita agar proses pembelajaran kita lancar dan apa yang saya sampaikan, apa yang kita belajar hari ini dapat ingat, maka kita perlu berdoa. Saya minta Satria untuk memimpin doa pagi. Ya, tolong Mas Satria memandu teman-teman. Iya, silakan dulu. Terima kasih kepada Aku Satria yang sudah membantu kita dalam doa. Selanjutnya, untuk menemukan rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air di Indonesia ini, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, saya minta kalian berdiri lagi. Lihat juga lah. Pancasila, akulah pendukung. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Nyanyikan lagu nasional tadi, lagu Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya sebelum ke materi ini, adapun kesepakatan dan aturan yang kita jalani sebentar selama proses pembelajaran. Ada yang masih ingat apa kesepakatan kita kemarin? Iya, yang pertama, kalau ada pertanyaan, mohon angkat tangan. Kemudian apa lagi? Kita harus menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. Kita harus saling menjaga ketertiban, tidak boleh ribut. Kita fokus mengikuti pembelajaran. Bisa? Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan. Kalian sudah menjaga kebersihan di dalam kelas? Ya. Kemudian yang terakhir, saling menghargai. Bisa? Nah, itu kesepakatan dan aturan yang kita buat hari ini. Bisa dilaksanakan? Bisa. Ya. Kalau saya mau tanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ya, coba biarkan. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Iya, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Ya. Pembelajaran minggu lalu ini ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perubahan habitat. Ya. Apa kaitannya? Ya. Tumbuhan dan lingkungan di sekitar itu ada kaitannya dengan perubahan habitat, di mana kita belum mengetahui bagaimana perubahan habitat dengan tumbuhan. Setelah kita mempelajari tentang perubahan habitat ini sebentar, maka kalian akan mengetahui, oh, yang Bapak Guru sampaikan bahwa tumbuhan dan lingkungan di sekitar itu ada kaitannya dengan perubahan habitat. Ya, itu kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kemudian saya minta kalian untuk lebih semangat berdiri. Coba semuanya, mana matamu? Ini mataku, mata ini mataku, mata kanan mataku, mata. Iya, tepuk tangan luar biasa. Silakan duduk. Saya mau tanya lagi. Kalian sudah pernah makan es krim atau tidak? Sudah.
sangat lama, apa yang terjadi pada air tersebut? Coba, siapa yang bisa? Ya, Yang terjadi jika kita menyimpan air ke dalam kulkas air, air itu akan berubah menjadi benda padat atau menguap. iya. Mari kita beri tepuk salut dulu untuk Maria. Tepuk salut, salut, salut. Dan tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik, ya tujuan. Perlu diingat ini tujuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati dan menunjukkan benda konkret, peserta didik atau adik-adik bisa membedakan wujud zat. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mengamati materi PowerPoint, adik-adik mampu menentukan perubahan wujud zat. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi kelompok nanti, adik-adik harus mampu menganalisis dan mempresentasikan lembar kerja tentang perubahan wujud zat. Ya, saya rasa itu 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kegiatan apa saja yang kita lakukan? Ya, kegiatan yang kita lakukan yang pertama diskusi kelompok, ada presentasi. Kemudian karena kalian sudah mengerjakan soal asesmen abal kemarin, maka dalam bentuk kelompoknya nanti kalian dibagi sesuai dengan kategorinya. Ada kategori A, kategori B, kategori C. Terus bagaimana bentuk penilaiannya? Ya, bentuk penilaiannya yang pertama penilaian kognitif. Ada yang tahu apa itu kognitif? Tidak tahu? Ya, penilaian kognitif itu sama dengan penilaian pengetahuan. Nah, apa yang dinilai dari penilaian pengetahuan? Yang dinilai yaitu bagaimana kalian mengerjakan soal, bagaimana pengetahuan kalian dalam mengerjakan soal asesmen. Kedua, penilaian sikap. Apa yang dinilai dari sikap? Ya, yang dinilai dari sikap yaitu bagaimana sikap kalian terhadap teman, terhadap guru, ketika mengerjakan kelompok, bagaimana sikapnya. Kemudian yang dinilai terakhir yaitu psikomotorik. Psikomotorik ini sama dengan penilaian keterampilan. Apa yang dinilai dari keterampilan? Yang pertama, ketika terampil mengerjakan LKPD, kemudian terampil berdiskusi, terampil dalam mempresentasikan. Itu 3 ranah penilaian dalam pembelajaran kita. Simak baik video ini sebentar karena ada pertanyaan terkait video ini sebentar. Bisa? Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh danau yang dingin di pagi hari serta mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat meletus. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Kalian harus ingat apa isi dari video ini. Nanti saya tanya. Pertanyaannya begini adik-adik. Dari video tadi, apa yang kamu ketahui tentang perubahan wujud zat? Siapa yang bisa menjawab sebuah pertanyaan? Ya, coba, Gracio. Perubahan wujud zat adalah perubahan fisik yang terjadi pada suatu zat. Kita beri tepuk salut untuk Gracio. Tepuk salut, salut, salut. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh perubahan wujud zat. Siapa yang bisa jawab? Ya, coba lihat. Contoh perubahan wujud zat meliputi perubahan wujud seperti es menjadi air atau mencair, Ya. air menjadi es batu atau membeku atau air. Tepuk tangan untuk Lila. Kalau perubahan wujud zat itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisikanya yang mencair, membeku, mengembul, menguap, mengkristal,
menyublim. Sedangkan perubahan kimianya itu perubahannya ketika kita membakar kayu, contohnya ketika kita membakar kayu, dia tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa es krim bisa mencair? Sampai dapat? Ya, coba ya. Jangan dulu untuk ya. Es krim bisa mencair karena terkena suhu yang sangat tinggi atau adanya perubahan suhu, makanya dia mencair atau meleleh. Apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat adalah perubahan satu zat dari satu wujud ke wujud lainnya. Ya, perubahan dari satu wujud menjadi banyak wujud lain. Kemudian apa contoh dari perubahan? Yang tadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan wujud zatnya berubah, sifat kimianya tetap. Contohnya mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim dan mengkristal. Ya, itu perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimianya, sifat zatnya berubah, wujud bisa sama atau berubah. Seperti yang saya contoh tadi, ketika kita membakar kayu, dia tidak mungkin kembali lagi ke bentuk semula. Dia tidak bisa kembali ke bentuk seperti kayu pada umumnya. Tetapi dia akan berubah menjadi arang atau abu. Contoh perubahannya, yang pertama pembakaran. Ya, itu tadi. Kemudian perkaratan. Ya, dia karat. Fermentasi. Ya, ada yang tahu apa itu fermentasi? Fermentasi itu sama dengan penguraian. Ya, kemudian terjadi pembusukan. Ya, contohnya ketika kita menyimpan sayur secara lama atau dengan dalam jangka waktu yang sangat lama, maka sayur tersebut akan membusuk. Ya, pada intinya perubahan fisika dan perubahan kimia ini, kalau perubahan fisika zatnya bisa berubah, zatnya bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimianya dia tidak bisa kembali ke bentuk awal. Yang pertama wujud zat. Apa itu wujud zat? Wujud zat adalah bentuk fisik atau keadaan materi yang dapat kita amati. Bentuk fisik, bentuk nyatanya yang bisa kita amati. Itu wujud zat. Wujud zat ini menggambarkan atau mengklasifikasikan bagaimana partikel-partikel dalam suatu zat disusun saling berinteraksi satu sama lain. Pasti kalian bingung, apalagi di partikel? Ya, partikel itu sama dengan bagian terkecil dari zat. Kemudian partikel-partikel tersebut disusun dan saling berinteraksi atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Ada juga wujud zat. Yang pertama wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Pertama wujud padat. Wujud padat. Pasti kalian bertanya, apa itu wujud padat? Pada wujud padat, partikel sangat rapat. Ya, bagian terkecil itu tadi sangat rapat dan terkunci dalam posisi tetap. Perubahan ini menghasilkan bentuk dan volume. Ya, volume itu sama dengan seberapa banyak. Ya, itu sama dengan volume. Zat padat biasanya memiliki struktur yang teratur. Ya, contohnya seperti batu, kemudian kayu, besi, dan Bagaimana sifat dari benda padat ini? Sifat dari zat padat ini? Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Bentuk dan ukurannya tetap. Kemudian memiliki massa. Massa itu sama dengan memiliki jumlah. Kemudian dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Dia akan berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan. Ya. Kalau ditekan, maka dia akan berubah bentuk. Contohnya seperti ini. Ketika saya buat begini, maka dia akan berubah bentuk. Ya. Kemudian kalau dipotong, misalnya kalau potong, dia akan berubah bentuknya. Ya. Kemudian pembuatan kuning, tahu ini? Ya. Yang kedua wujud cair. Ya. Dalam wujud cair ini adik-adik, partikel-partikel atau bagian-bagian terkecil dalam satu zat masih berinteraksi satu sama lain. Tetapi mereka lebih longgar dibanding
wujud zat padat dan menghasilkan bentuk dan volume yang tetap. Bentuknya tidak tetap dan volume yang tetap. Kemudian zat cair dapat mengalir. Ya, itu. Zat cair dapat mengalir. Kemudian ini sifat-sifat dari wujud cair. Banyak. Perhatikan ke sini. Yang pertama, bentuk mengikuti badannya. Ya, air sifat dari benda cair itu dia mengikuti badannya. Bagaimana pun model bata atau tempatnya, dia pasti mengikuti tempatnya. Dan menempati ruang dan memiliki massa. Dia menempati ruang. Ya, seperti ini. Gambar di samping, dia menempati ruang dan memiliki jumlah. Kemudian yang ketiga, memiliki permukaan yang datar. Ya, memiliki permukaan datar. Dia mengikuti badannya. Ingat, yang keempat, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Sifat itu sifat dari benda cair. Kemudian dia menekan ke segala arah. Itu sifat yang kelima, menekan ke segala arah. Kemudian meresap, dia bisa meresap. Air sifat benda cair itu dia bisa meresap. Dapat melarutkan zat tertentu. Ya, mungkin kalian bertanya, bagaimana itu melarut? Ya, contoh ketika kalian meminta kopi atau membuat kopi, kalian memberikan tepung dalam gelas, kemudian kita isi air panas, maka lama-kelamaan dia akan melarut tepung tersebut. Dia melarut tepung tersebut menjadi kopi. Ini contohnya sifat dari benda cair. Yang pertama, es krim dibiarkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan es krim akan menjadi atau meleleh. Kemudian mentega juga begitu. Kemudian yang terakhir, yang pertama tadi wujud benda padat, wujud benda kedua wujud benda cair, yang ketiga wujud gas. Ya, apa itu wujud gas? Wujud gas dia memiliki partikel yang sangat terpisah. Ya, berbeda dengan wujud benda padat dengan wujud benda cair tadi. Dia berbeda dengan partikel yang sangat terpisah atau bagian terkecil sangat terpisah antara satu dengan yang lain dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya. Dia menghasilkan bentuk volume yang tidak tetap. Bentuk dan volume yang tidak tetap. Zat gas dapat mengisi ruang kosong. Dia dapat mengisi ruang kosong. Contohnya seperti darah, oksigen, dan uap air. Ini sifat-sifat dari benda gas. Yang pertama, dia menempati ruang. Kemudian yang kedua, bentuk tidak tetap. Kemudian dia memiliki massa, memiliki jumlah, dan menekan ke segala arah. Kemudian yang terakhir, tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat, benda merupakan salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau suatu zat dari satu jenis ke jenis lain. Coba jadi baca apa itu pengertian dari perubahan wujud zat ke zat-zat yang lainnya. Dan ini perubahan-perubahan. Coba kita lihat lagi. Yang pertama, membeku. Ya, membeku adalah perubahan dari wujud cair menjadi wujud padat. Ya, disebabkan karena adanya pendinginan atau penurunan suhu. Contohnya air berubah menjadi es apabila dimasukkan ke dalam lemari es. Itu membeku. Kalau kita menyimpan seperti yang sudah disampaikan sebelum pembelajaran, kalau kita menyimpan air di dalam lemari es dalam waktu yang sangat lama, maka dia akan berubah. Dia akan berubah membeku. Kemudian mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebabkan karena adanya pemanasan dan kenaikan suhu. Contohnya es batu yang mencair karena terkena suhu panas. Itu sifat itu mencair. Perubahannya disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Yang ketiga, menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ya. Disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Contoh air dipanaskan menjadi uap air.
alkohol menjadi gas saat terkena udara. Alkohol itu ketika diamkan di udara maka dia akan menjadi uap air. Kemudian air laut menguap menjadi uap saat terkena sinar panas matahari. Air laut itu dia akan menguap ketika terkena sinar panas matahari. Kemudian yang keempat, mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud dari gas. Mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kemudian mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Dia dari gas menjadi padat. Proses perubahan ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh proses perubahannya, contoh proses pembuatan garam di pantai itu contoh dari mengkristal. Kemudian menyublim. Yang terakhir ini menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya kapur baru diletakkan di ruangan pasti akan ambruk. Itu beberapa perubahan wujud tadi yang ada di dalam video yang kalian sudah simak. Coba perhatikan apa nama bunga ini? Lilin. Apa yang terjadi pada lilin? Kalau kita membakar lilin, apa yang terjadi? Meleleh atau mencair. Kemudian kalau apinya sudah padam, ketika dia terkena suhu yang dingin, maka dia akan membeku. Di sini ada video game. Nanti video gamenya saya share di grup kelas. Kurang lebih seperti itu video gamenya. Kalian akan melatih sendiri nanti video gamenya. Intinya di dalam video game tadi kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari benda yang ditampilkan dari video game tersebut, dan kalian harus bisa menyelesaikan setiap level dari video game tersebut dan sesuai dengan materi yang kita sudah pelajari. Itu kalian duduk dalam bentuk kelompok. Ada contoh permasalahan. Contoh permasalahannya begini. Pada siang hari, Fadil dan Bianca membeli es krim di toko. Namun milik Fadil mulai mencair atau meleleh, sedangkan milik Bianca masih padat. Kalian coba menganalisis peristiwa tersebut. Sebelum bagi ke dalam kelompok, kalian diminta untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan. Oke, saya minta kalian berdiri dulu. Kita lakukan yang begini lagi supaya lebih semangat. Tepung fokus. Melihat, mendekat, mengingat, fokus. Sudah semangat? Sudah. Silakan turun kembali pada lembar kerja yang kalian harus kerjakan. Saya bagi kelompok ini sesuai dengan kategori yang sudah jelaskan. Kategori yang mana? Kelompok A? Kelompok B? Kelompok C? Saya beri waktu untuk mengerjakan LKPD-nya 5 menit. Kemudian langkah-langkah kerjanya ada petunjuk dan pertanyaan di atasnya. Kalian harus bisa membaca dan melihat baik petunjuknya. Coba kelompok C masuk. Dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Benda padat, kopi, benda padat, asap, benda gas. Tunjukkan kepada teman-teman karena LKPD-nya berbeda. Tunjuk sambil menjelaskan. Coba di atas. Kasih tunjuk ke teman-teman. Sudah? Mari kita beri tepuk salut untuk kelompok C. Salut. Salut. Coba kelompok C. Satu, kecap merupakan benda cair. 2, udara merupakan benda gas. 3, pintu merupakan benda padat. 10, jus jambu merupakan benda cair. 1, dari padat ke cair adalah mencair. 6, dari padat ke gas adalah mengembun. Sudah? Iya. Mari kita beri tepuk salut untuk kelompok B. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Pertanyaan,
kita beri tepuk salut untuk kelompok A. Tepuk salut. Salut, salut. Karena materinya sudah dipelajari dan kalian sudah paham, maka kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Kalian sudah terampil, itu bagian dari diskusi kelompok dan presentasi. Ya. Kemudian selanjutnya di sini saya ada soal evaluasi yang sudah saya sampaikan di apa pembelajaran tadi. Ada soal untuk kalian ya. Apa yang sudah ini? Ya. Kerja soal evaluasinya ya. Sudah dapat semua? Nah, kalian kerja soal evaluasi. Jangan lupa tulis nama. Ada pertanyaan? Ya, bisa langsung kerja di situ sudah ya. Sudah? Ya, sudah semua ya. Saya kumpul ini untuk diberi nilai ya. Nanti saya bagi minggu depan. Oke, karena kalian sudah mengerjakan soal dan lembar kerja yang sudah saya berikan tadi, maka kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Materi hari ini membahas 3 wujud zat dari topik perubahan wujud zat. Ya, pakat cair dan gas. Itu 3 wujud zat. Ya. Kemudian yang dibedakan berdasarkan bentuk dan volume. Ya. Dipengaruhi oleh kecepatan partikel. Perubahan wujud zat juga terjadi akibat faktor suhu. Meliputi 6 proses utama: mencair, padat ke cair, membeku, cair ke padat, menguap, cair ke gas, mengembun, gas ke cair, menyuplir, padat ke gas, dan mengkristal, dia gas ke padat. Nah, perubahan ini menunjukkan bagaimana materi dapat berubah bentuk fisiknya. Ya. Saya rasa itu kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah bisa dipahami atau belum? Sudah. Ya. Apakah kamu suka dengan pembelajaran tentang perubahan zat? Suka. Betul. Betul. Ya. Oke, saya mau tanya, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran perubahan zat ini? Bagaimana perasaanmu? Dan baik ya, itu perasaan dan apa yang kamu suka Oke, selanjutnya materi minggu depan diingat sumber dan bentuk ini. Saya minta kalian berdiri lagi, coba kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang bisa pimpin? Ya, coba. Yang laki ya. Masuk. Dan Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dan Sabang sampai Merauke. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Pimpin doa, memandu teman, doa penutup. Bisa. Teman-teman, marilah kita siapkan doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa hadir semua minggu depan.